Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan harta yang buta. Jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. ICU penuh nggak masalah. Akhirnya kerjaan saya cuma doa, nyanyi, terus dari malam sampai ke pagi saya tuh nggak tidur. Nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Intinya saya percaya. Habis begitu, jam besok pagi, dokternya bilang gini, Bu, ICU-nya ada, boleh masukkan. Masukkan kan saya nggak boleh masuk karena saya hamil kan. Saya tumpang tangan. Akhirnya tante saya bilang gini, cuy, dari kecil sampai gede, tua jadi gila kalian. Saya nggak pusing, saya nyanyi terus. Puji Tuhan, hari ketiga saya dipanggil. Ibu Herlina, saya hadap, kenapa sus? Papanya sadar. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk, terus papa saya berkata gini, Papa, apa yang papa lihat? Pertanyaan saya pasti gitu, karena dia udah meninggal kan. Saya ngeliat, saya ketemu sama cici kamu, kan cici kan Kristen. Saya ketemu cici kamu, saya ketemu orang teman-teman papa yang Kristen. Wah, berarti satu kumpulan. Terus kenapa papa bisa sadar? Sampai di sana, papa tuh cuma dengar suara gini, suara kamu, papa pulang, papa pulang. Karena saya udah lama gak ketemu papa kan, papa disuruh pulang. Jadi saya kangen sama kamu, jadi saya pulang. Akhirnya mulai situ saya menginjili papa. Karena saya gak tahu caranya penginjilan, saya cuma cerita hidup saya karena mujizat loh Pak. Dari 8 tahun saya ke Jakarta, saya mujizat. Saya cuma cerita mujizat. Terus papa bilang gini, Tuhan Yesus baik. Nah, terus papa mau terima Tuhan Yesus gak? Mau, gitu. Cuman saya gak bisa ke gereja karena saya kan gak bisa jalan. Gitu. Dia tahu badannya lemah kan. Saya bilang gitu, kalau gitu papa mau gak aku undangin pendeta? Boleh. Akhirnya saya datangin pendeta dari Jakarta. Waktu itu saya masih GPDI kan. Saya datangin pendeta dari Jakarta. Akhirnya saya urus dia, saya ini. Puji Tuhan 3 bulan saya injili, baru dia meninggal. Nah, tapi ada satu keanehan. Waktu dia meninggal, dia masukin dalam peti. Ini memang kuasa gelap sih. Jadi waktu masukin dalam peti, kan kita nangis kan, karena adat Cina memang masih ada, gitu kan. Saya nangis. Papa saya berubah jadi tengkorak. Kami kabur, terus semut keluar dari mata, dari mulut, semua keluar, dari ketek semua keluar. Jadi peti yang seharusnya belum tutup, dia langsung ditutup. Jadi kita cuma bengong. Kok gini? Gitu loh. Itu seperti mati sudah meninggal 10 tahun. Udah jadi tulang semua. Itu langsung dagingnya semua hilang. Saya bilang gitu, Tuhan, kok kenapa gini? Aduh, bahasa gelap. Dah, saya bilang gitu, Tuhan, aku serahin semua. Kerjaanku sudah selesai. Nah, habis itu apa dikubur, saya coba cari di dalam rumah. Ternyata ada cincin, ada kepala orang tengkorak, dalam tengkorak itu ada rambut, ada gunting, itu ditanam di bawah rumah. Oh, hari ini, udah. Saya tuh waktu itu saya cuma percaya Tuhan Yesus, ya saya bakar. Memang waktu papa di rumah sakit, ada satu keanehannya begini. Waktu orang masuk rumah sakit kan kita lepas bajunya kan. Saya lepas, memang pelajaran banget buat kita. Waktu saya lepas celananya gitu, tiba-tiba saya keprek gitu, ada semut, sekumpulan sebanyak ini. Herannya, semutnya itu kayak cerita Indosiar, saya pencet, hilang. Cerita kayak cerita TV gitu ya. Saya pencet lagi, loh kok hilang gitu. Wah, dalam hati saya, gak beres ini. Ini kayak cerita Indosiar, karena mama saya lihat. Yang bisa melihat cuma saya sama mama, yang lain gak bisa lihat. Dalam hati saya, oh, berarti ini ada kuasa gelap. Makanya puji Tuhan, papa sudah selamat.
Saya telusuri kenapa bisa terjadi begini. Jadi ceritanya papa saya itu mancing. Waktu dia mancing, dia bawa motor yang baru, motor baru dia beli. Ternyata motornya hilang. Langsung dia bersumpah, siapa yang curi motor saya? Yang curi motor saya pangkong, saya pukul pakai parang sampai mati. Nah, itu maling bener. Motor sudah hilang, dia tuh diguna-guna. Nah, itulah. Makanya memang di lingkungan Kalimantan itu masih terkenal magicnya, masih terkenal apa sih namanya, ilmu kegelapan kayak gitulah masih. Nah, makanya puji Tuhan, papa sudah terima Tuhan, mama juga sudah terima Tuhan Yesus. Jadi saya ikhlas. Jadi papa mama sudah terima Tuhan Yesus, ya itu penginjilan yang kulakukan. Jadi sekarang bebannya tinggal saya menginjili pokok saya sekeluarga, adik saya sekeluarga. Caranya seperti apa? Ya seperti kita jadi garam. Ya saya cuma ngalah. Waktu pembagian warisan saya nggak dapat, is oke. Yang penting pokok saya tahu, intinya anak Tuhan harus baik. Apapun keadaannya dia harus berbuat baik.